Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Fantahu anhu amma zajar wa hadzar. Wa nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أيها الصائمون والصائمات والقائمين والقائمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam limpahan nikmat. Di antara yang senantiasa untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Dan kedua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua untuk kembali menunaikan kewajiban kita menunaikan salat Isya berjamaah, melanjutkan dengan salat sunnah tarawih dan ditutup dengan salat witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini dan terus membimbing juga memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua untuk meningkatkan ibadah kita khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 atau malam ke-24 dari bulan Ramadan. Yang artinya kalau kita hitung mundur tidak kurang dari 6 hari lagi kita akan sampai pada garis finish dari bulan Ramadan. Namun di akhir-akhir waktu seperti ini adalah waktu yang cukup krusial, cukup penting bagi kita semua untuk kita sama-sama perhatikan. Karena meskipun saat ini kita sudah memasuki sebagian dari hari 10 terakhir bulan Ramadan, namun Nabi SAW masih terus memberikan pesan kepada kita semua. Apa pesannya? Yaitu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Yaitu carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jadi ketika kita memasuki 10 hari terakhir, ya kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir ini. Namun kemudian Nabi SAW bersabda, "Fa in dha'afa aw 'ajiza ahadukum." Tapi kalau seandainya dari antara kalian ada yang lemah atau tidak mampu untuk memulai 10 hari terakhir dengan qiyam, artinya mungkin ketika masuk malam 21, 22, 23 masih belum bisa maksimal dalam ibadah, maka Nabi SAW berpesan, "Fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi." Maka jangan sampai tertinggal dari 7 hari terakhir yang ada di bulan Ramadan. Artinya ini menunjukkan bahwa yang pertama Nabi SAW perintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Yang kedua, kalau seandainya ada orang-orang yang ternyata belum mampu, entah mungkin karena sakit, atau mungkin karena masih lalai, atau mungkin disibukkan dengan perkara dunia. Karena kalau kita perhatikan jamaah, 10 hari terakhir ini jalanan makin ramai, ya, tempat-tempat perbelanjaan makin ramai, ya. Kemudian lalu lintas arah, ya, untuk jalur mudik juga sudah semakin atau mulai ramai. Ini menunjukkan bahwasanya ternyata ya 10 hari terakhir ini dan 7 hari terakhir ini menjadi tantangan buat kita semua, waktu yang sangat berharga, ya, yang seandainya kalau kita biarkan lewat begitu saja, ya maka kita termasuk orang yang merugi, ya, karena 7 hari terakhir ini memang dipersiapkan untuk orang-orang yang mau mencari Lailatul Qadar. Dalam riwayat sahabat Abdullah bin Umar yang lainnya, itu pernah diceritakan bahwa para sahabat bermimpi.
Ya, uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. Para sahabat itu ada yang bermimpi berjumpa dengan Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Jadi ketika berada di 7 hari terakhir Ramadan, para sahabat itu ada yang bermimpi dan bertemu Lailatul Qadar. Ketika diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "Ara'akum qad tawaqqa'at fi sab'il awakhir." Aku melihat bahwa mimpi kalian itu bertepatan dengan 7 hari terakhir. Maka Nabi SAW bersabda, "Faman kana mutaharriha." Siapa yang mau berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, falyataharraha fi sab'il awakhir. Maka cari di 7 hari terakhir. Tapi Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan siapa yang mau mencari. Ya. Jadi masih ditanya kepada kita semua sekarang, apakah kita masih betul-betul mau mencari Lailatul Qadar atau tidak? Kalau mau cari, maka 7 hari terakhir ini itu di antara waktu yang sangat dimungkinkan adanya Lailatul Qadar. Maka kita tingkatkan ya, ibadah kita di 7 hari terakhir ini. Ya, jangan sampai kita kemudian melewatkan kesempatan yang berharga ini. Bahkan kalau seandainya ya ada keraguan dalam hati kita, maka kita ingat dalam satu ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Malakum, ada apa dengan kalian? Idza qila lakum firu fi sabilillah, ketika kalian diperintahkan untuk berangkat jihad fi sabilillah, itsaqaltum fil ardh. Ya, hati kalian merasa berat, ya, enggan, tidak suka. Maka kemudian Allah tanyakan, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah?" Apakah kalian lebih ridho dengan kenikmatan yang ada di dunia dibandingkan akhirat? Apakah kalian mau menukar kenikmatan yang ada di akhirat dengan kenikmatan yang ada di dunia? Maka Allah SWT berfirman, "Kama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Sesungguhnya kenikmatan yang ada di dunia ini dibandingkan kenikmatan di akhirat sangat sedikit sekali. Ya, jadi artinya kalau sekarang kita gantikan 7 hari terakhir ini dengan kita sibuk dengan perkara dunia yang mungkin membuat kita semangat, yang mungkin membuat kita senang, maka hati-hati, kesenangan di dunia ini sangat sedikit dibandingkan kesenangan kenikmatan yang ada di akhirat nanti. Bahkan Nabi SAW peringatkan orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan Lailatul Qadar, ya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya, kita tidak mau menjadi orang-orang yang rugi. Kita ingin terus menjadi orang-orang yang beruntung. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, artinya kita di 7 hari terakhir ini kita tingkatkan ibadah. Mungkin para asatidzah sudah banyak mengingatkan kita untuk mengisi dengan qiyamul lail, mengisi dengan i'tikaf, dengan sedekah, dengan tilawatul Quran. Kita tingkatkan semuanya. Namun ada beberapa amalan yang hendaknya kita fokuskan, apalagi menjelang akhir-akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak doa meminta ampunan. Jadi kita banyak meminta ampun kepada Allah dengan istighfar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'aita, apa pendapatmu in wafaqatu lailatul qadri, apabila aku menjumpai Lailatul Qadar? Madza aqulu fiha, apa yang aku baca?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Dia mencintai orang-orang yang mencintai, ya, orang-orang yang meminta maaf, minta ampunan, maka ampunilah aku. Jadi di sini Nabi SAW ajarkan kepada ummul mukminin, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika di Lailatul Qadar membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Arti dari doa ini adalah meminta ampunan. Ya. Di dalam doa ini ada perkataan dari seorang salafus saleh, Yahya bin Mu'adz, mengatakan, "Illam takun al-'afwu ahabbal asya'i ilaihi." Kalau seandainya ampunan, meminta maaf itu adalah bukan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yubtala bidzanbi ala akramin nasi ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji
orang yang mulia di sisi Allah itu dengan dosa. Artinya ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh terkadang mendapatkan ujian dosa, sehingga kemudian mereka meminta ampun. Dan ampunan yang dilakukan ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akhiri Ramadan ini dengan banyak meminta ampun, beristighfar, meminta ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan baik sengaja tidak sengaja, dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, sampai menjelang 10 hari terakhir ini, ya, melewati 10 hari terakhir ini, kalau ternyata banyak kesalahan, kekhilafan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita menyelesaikan suatu ibadah, maka di rangkaian terakhir dari ibadah tersebut ditutup dengan istighfar. Kalau kita melaksanakan sholat, di akhir sholat, selesai salam kita membaca istighfar. Ya, ketika kita selesai dari majlis ilmu, kita tutup dengan istighfar. Bahkan ketika kita keluar dari kamar mandi saja kita beristighfar, minta ampunan, ghufranaka. Maka para ulama menyebutkan bahwa istighfar itu menjadi penutup dari amal-amal soleh. Dan ini dilakukan oleh para salafus soleh terdahulu. Ya. Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat kepada pemimpin-pemimpin dari wilayah kekuasaan beliau di akhir bulan Ramadan untuk memerintahkan manusia, orang-orang itu dengan dua hal. Yang pertama istighfar, yang kedua sedekah. Beliau katakan bahwasannya as-sadaqatu tuhratun lis-shaimi minar lagwi war rafati. Bahwa sedekah itu akan membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa dari lagwi, ucapan yang sia-sia, ataupun rafat, ucapan-ucapan yang buruk. Itu dengan sedekah wajib, maksudnya adalah zakat fitrah. Lalu wal istighfar, adapun istighfar ini yarfa'u ma tukhraqu minas siyami minal lagwi war rafat. Jadi istighfar itu akan mengangkat, ya, yang rusak dari puasa kita. Ketika kita di dalam berpuasa itu banyak mengucapkan kalimat sia-sia dan kalimat yang keji atau yang buruk. Maka dengan dua hal ini membersihkan ibadah kita dan menjadikan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar ini senantiasa kita lakukan dan menjadi suatu kebiasaan. Karena kita tidak tahu, ya, mana istighfar kita yang diterima. Mana Allah Subhanahu, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan ijabah doanya. Maka kita terus, ya, rutinkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan kedua yang kita fokuskan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, ya, di dalam kita melaksanakan qiyam, ya, dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah, tahajud atau sholat tarawih dan witir, jangan lupa untuk kita memperbanyak doa meminta surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan jauhkan dariku api neraka. Karena ini diantara substansi daripada sholat. Jadi suatu ketika ada sahabat yang ditanya oleh Nabi SAW, "Madza taqulu fi sholat?" Apa yang kamu baca kalau sholat? Maka laki-laki itu menjawab, "At-tasyahhud wa aqul." Ketika tasyahud di akhir sholat aku mengucapkan doa, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minar." Ya Allah, aku meminta surga dan dijauhkan daripada api neraka. Amma inilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Hanya saja aku tidak tahu persis apa doa yang kau baca, juga yang kau ajarkan kepada sahabat. Jadi doa yang dibaca Nabi SAW, sahabat ini tidak tahu persis. Yang penting dia bacanya Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka Nabi SAW menjawab, haulaha nudaddin. Sesungguhnya kami atau aku Nabi SAW ketika membaca doa dalam sholat diantaranya adalah doa yang intinya, substansinya adalah meminta surga dan dijauhkan daripada api neraka. Maka ini dua hal yang kita fokuskan di akhir Ramadan ini, memperbanyak istighfar dan kemudian kita membanyak minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dijauhkan diri kita daripada api neraka, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan kepada kita, terus berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan keutamaan dan kebaikan dari bulan Ramadan dan kemudian keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan ini. Dan tentu ketika kita memperhatikan masalah ini, kata para ulama, ini adalah bagian daripada mensyukuri nikmat. Karena di antara tuntunan Nabi SAW ketika selesai sholat,
Itu Nabi SAW perintahkan kita untuk meminta doa kepada Allah untuk bersyukur. Ya sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah, jangan kau tinggalkan selesai salat atau di akhir salat, taqul engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk terus mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan terus memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi ini di antara ungkapan ya yang kita lakukan ketika kita selesai dari suatu ibadah. Maka kalau kita di bulan Ramadan ini betul-betul beribadah karena Allah, betul-betul ingin menyambut perintah Allah SWT dengan iman dan ihtisab, maka jangan lupa untuk banyak bersyukur ketika kita sampai pada 10 hari terakhir ini. Di antaranya jangan terus meminta pertolongan kepada Allah untuk meningkatkan ibadah kita di 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir ini terus sampai akhir dari malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah SWT, diberikan ampunan dan juga senantiasa berikan hidayah, taufik, inayah untuk terus meningkatkan ibadah kita di 7 hari terakhir bulan Ramadan ini dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah berlalu dan juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang bermaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.